Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menjadi sorotan setelah beredar kabar dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Dugaan ini diperkuat dengan beredarnya foto pertemuan antara Firly dengan Syahrul di Jakarta. Pemerasan ini diduga erat kaitannya dengan status Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka korupsi. Meski Firly Bahuri telah membantah tuduhan tersebut, namun sebaliknya, jika tuduhan itu terbukti, hal ini menambah daftar panjang catatan hitam KPK di masa kepemimpinan Firly Bahuri. Tak hanya di era kepemimpinan Firly, sejak dibentuk pada akhir tahun 2002, jumlah kasus yang melibatkan para petinggi KPK pernah mewarnai perjalanan lembaga anti rasuah tersebut. Krisis ekonomi di tahun 1998 yang menjadi puncak tertinggi praktik korupsi pada masa Orde Baru. Untuk mengatasi hal itu, Presiden B.J. Habibie akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua undang-undang ini yang akhirnya menjadi embrio lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dibentuk pada era Presiden Megawati di tahun 2002. Lembaga anti rasuah itu terbentuk pada 27 Desember 2002 di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sejak awal terbentuk, KPK mendapat respon positif dari berbagai pihak. Bahkan saat dibuka pendaftaran calon pimpinan KPK, banyak dari masyarakat tertarik untuk mencalonkan diri. Namun hanya 222 orang yang berhasil lolos verifikasi. Setelah rangkaian proses uji kelayakan, terpilihlah Ketua KPK pertama, Taufikur Rahman Ruki, yang memimpin KPK dari 2003 hingga 2007. Namun dalam perjalanannya, KPK sempat beberapa kali menuai sorotan publik. Sejumlah kasus dan upaya pelemahan terhadap KPK tercatat pernah terjadi di lembaga anti rasuah itu. Kondisi buruk dihadapi KPK periode 2007 hingga 2011 di bawah pimpinan Antasari Azhar. Kala itu Antasari Azhar dituduh melakukan pembunuhan berencana pada pengusaha Nasruddin Zulkarnain pada 15 Februari 2009 di Jakarta Selatan. Antasari mengaku kenal Nasruddin, namun ia bersikeras bahwa KPK tengah melindungi Nasruddin yang merupakan saksi dari kasus dugaan korupsi di PT RNI. Terlepas dari bantahan itu, Antasari ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh polisi pada 4 Mei 2009. Tak lama berselang pada Oktober 2009, pimpinan KPK nonaktif Chandra Hamzah dan Bibit Samatrianto juga terjerat kasus. Keduanya diduga menerima suap dari Anggoro Wijoyo terkait penanganan pengadaan radio komunikasi di Kementerian Kehutanan. Kasus yang kemudian dikenal dengan nama konfrontasi cicak versus buaya ini bahkan sempat membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti ketiga lembaga penegak hukum kala itu, yakni Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung. 3 tahun berselang, tepatnya pada Oktober 2012, terjadi konfrontasi cicak versus buaya jilid 2 saat KPK berada di bawah pimpinan Abraham Samad. Kasus ini bermula dari dugaan korupsi senilai 196 miliar rupiah yang melibatkan eks-kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Joko Susilo. Tak lama berselang, puluhan anggota Brimob datang untuk menangkap salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan. Saat itu Novel dijadikan tersangka atas aksi penganiayaan berat saat masih bertugas di Polda Riau tahun 2004. Presiden SBY saat itu pun turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Tak berhenti sampai di situ, kontroversi KPK kembali muncul pada Januari tahun 2015. 3 hari setelah Presiden Jokowi menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, KPK secara resmi menetapkan Budi sebagai tersangka kasus korupsi. 11 hari setelah penetapan tersangka BG oleh KPK, Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto. Tudingannya adalah sebagai dalang kesaksian palsu dalam sengketa Pilkada Kota Waringin, Kalimantan Tengah 2010 silam. Sehari sebelum penangkapan BW, politikus PDIP Hasto Kristianto melancarkan tudingan kepada Abraham Samad. Ia menyebut jika Samad menaruh dendam pribadi kepada BG yang menghalanginya menjadi calon Wapres RI. Kini KPK kembali terpapar persoalan usai dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Apakah kasus ini justru membuat KPK sebagai alat politik dan keluar dari cita-citanya saat pertama kali dibentuk, yakni memberantas korupsi di Indonesia? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum
angkatan pertama. Dalam hari ini, ya mungkin lagi ada yang iktikaf, ada yang lagi di perjalanan mudik, ada yang di macam-macam lah. Dengan segala hiruk pikuknya, kita masih melanjutkan perkuliahan kita. Insya Allah, ini pekan terakhir di bulan Ramadan sebelum libur. Nanti kita akan masuk perkuliahan lagi di tanggal 20 sekian. Ya. Semoga perkuliahan ini tidaklah tidaklah suatu hal yang memberatkan, tapi suatu hal yang dianggap happy-happy saja untuk saling sharing dan saling belajar. Dosennya belajar, mahasiswanya belajar. Lagi di level S2 ini adalah mitra pembelajar. Kenapa? Karena acap kali di level S2 ini kita bukan hanya bicara aturannya apa, bukan hanya bicara tentang ini ada pasal apa, tapi kita akan bicara di ranah akademik ya, bagi sebagian besar dosennya. Nah, banyak di antara mahasiswa ini adalah yang sudah punya asam garam di dunia praktisi, minimal sudah pernah bersentuhan dengan dunia. Nah, itu mitra bagi dosennya juga ingin tahu yang di dunia lapangan itu seperti apa. Itu bisa jadi yang lebih paham teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa sekali. Maka saling berdiskusi, jadi tidak usah sungkan menyampaikan pandangan, tidak usah sungkan menyampaikan gagasan, karena dosen bukan yang paling paham. Dosen hanya fasilitator di ruangan ini agar kita mendapatkan pemahaman yang nanti di ujung perkuliahan juga belum tentu kita satu pemahaman. Jadi perkuliahan itu belum tentu menghasilkan satu pemahaman sama. Nah, perkuliahan itu membentuk kita punya daya asah, daya kritis untuk mencoba memahami satu persoalan hukum, baik dalam ranah teoritik maupun dari ranah praktek. Dan yang diasah upaya untuk lebih khusus lagi kalau dalam level S2-nya adalah riset. Targetnya adalah riset. Apapun hasilnya nanti, apa kesimpulan risetnya, apa yang ditarik di ujung nanti belum tentulah sama. Bisa jadi nanti sampai ujungnya kita masih berdebat. Saya berpandangan seperti ini, saudara berpandangan ini. Karena nanti masing-masing dosen juga punya pandangan masing-masing. Saya dengan guru-guru saya dulu, dosen-dosen saya pun tak sepakat. Kalau saya share waktu saya S3 itu promotor saya 1 dan 2 dan 3 itu banyak hal yang mereka tidak sepakat. Jadi saya harus ikut yang mana saya tak tahu juga gitu. Nanti saudara-saudara ketika tesis juga bimbing 1, bimbing 2 dan penguji nanti bisa beda-beda juga pandangannya ya. Dinikmati saja kan begitu. Dan bisa jadi saudara penguji 1 punya pandangan A, penguji 2 punya pandangan B, penguji 3 punya pandangan C, dan saudara punya pandangan yang keempat. Atau bisa jadi nanti penonton yang melihat sidang saudara itu punya pandangan yang kelima. Nah, itu adalah bagian dari dialektika di dunia akademik yang bagi saya itu menyenangkan. Karena inilah tempat kita bisa saling beradu argumen, bukan untuk menunjukkan siapa yang terbaik, bukan ingin menunjukkan siapa yang paling menguasai, tapi saling memberikan insight, sudut pandang yang berbeda dalam setiap aktivitas kita. Baik. Seperti pertemuan kemarin, saya akan mencoba menyampaikan dahulu temuan-temuan hasil riset. Saya suka menyampaikannya begitu saja. Bagi yang kemarin ketinggalan pengantar saya di perkuliahan S2 ini akan lebih banyak melontarkan hasil-hasil riset orang. Baik yang saya sepakati maupun tidak sepakati. Dan nanti saudara juga diminta sesi berikutnya, saudara yang kelompok-kelompok saudara yang akan menyampaikan hasil riset orang. Yang nanti bisa jadi hasil riset itu saudara sepakat, bisa juga saudara tidak sepakat. Nah, pendekatan-pendekatan perkuliahan yang ini harapan saya juga akan nanti menghasilkan riset-riset yang
cara-cara pandang riset, metode-metode riset, pendekatan-pendekatan riset yang membantu rekan-rekan sekalian untuk melahirkan satu tulisan yang baik. Nah, gitu. Sekali lagi, standar yang diinginkan dari level S2 itu adalah saudara melakukan persiapan untuk riset. Izinkan saya terlebih dahulu memaparkan beberapa tema. Kita hari ini adalah seputar Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya menukik langsung. Nanti kan ini saya mungkin akan bicara tentang KPK. Mungkin di pertemuan berikutnya nanti kita akan bicara tentang pengadilan tipikor, spesifik berkaitan isu-isu berkaitan. Kalau materi runtutnya saya sampaikan nanti ada di open learning. Di sesi-sesi ini kita akan lebih banyak menyampaikan hasil-hasil riset yang berkaitan dengan tema yang terstruktur yang ada di open learning. Kira begitu. Jadi memang temanya tidak akan tuntas dibahas semuanya. Saya hanya akan memberikan pancingan-pancingan, insight-insight yang saya temukan. Hasil risetnya pun tak semua saya bacakan gitu ya, tak semua saya detailkan, tapi saya hanya akan menggarisbawahi hal-hal yang bagi saya menarik untuk diperbincangkan. Oke. Bismillah, sudah nampak ya share screen saya. Jadi kalau share screen-nya hilang, tolong dikabari karena di tempat saya ini nggak tahu nih, apa karena belum bayar IndiHome-nya ya, agak ngadat dari tadi. Memang lagi gangguan, Pak Dokter. Ya. Tadi share Zoom aja susah sekali. Ini ada satu riset pertama ya, dari Melissa Febriana Warjoyo dan Endro Purwolaksono dari UNERA. Jadi terbitkan di Jurnal Legal Standing 2018. Oke. Dia bicara tentang kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara. Sengaja saya ambilkan yang 2018 karena ini adalah momen sebelum terjadi perubahan terhadap Undang-Undang KPK ya, di tahun 2019. Nanti di akhir saya akan tunjukkan hasil riset pasca revisi Undang-Undang itu. Di jurnal ini nampak ya, ada abstraknya dia. Oke. Bahwa dia mengingatkan kita bahwa KPK itu spesifik, sini disebut lembaga ad hoc ya. Ad hoc itu kan for the certain or for the specific purpose. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu yang dia buat hanya untuk itu saja, gitu. Spesifik itu. Ciri khas ad hoc itu kan dia dilawankan dengan antonimnya permanen. Ad hoc dihadapkan dengan permanen. Ada hakim karir, ada hakim ad hoc. Hakim yang karir, ada hakim yang jalur ya nanti direkrut selama 5 tahun selesai kayak kira. Saya kemarin sempat ada bukaan hakim ad hoc ditawarin. Saya sampaikan pada yang nawarin, saya belum cukup umur. Karena ada syarat umur, ada banyak. Karena ada beberapa ya gitulah lembaga-lembaga ad hoc yang membuka penerimaan. Saya belumlah bisa mengikuti hal-hal yang begitu karena ternyata dalam beberapa lembaga itu ada syarat usia, dia masih belum cukup umur. Nah, lembaga ad hoc, nah, ini kata kunci di sini nih saya tekankan karena nanti ada perubahan. Nanti akan kita lihat perkembangannya. Ya, ini berat Undang-Undang 2002 tentang KPK memberikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang khusus. Ya, diminta untuk membuat suatu lembaga yang khusus menangani tindak pidana korupsi. Nah, pada dasarnya kan korupsi itu bisa ditangani oleh Polri atau kejaksaan.
Tapi ada lembaga terkhusus yang spesifik bicara tentang korupsi ini, karena dengan alasan-alasan tertentu. Kalau dikaji lebih spesifik, hadirnya KPK itu adalah buah dari kita meratifikasi UNCIC. Dengan convention ini menuntut yang meratifikasinya, negara-negara itu untuk melakukan satu hal yang spesifik, yaitu perlu ada satu lembaga penegak hukum, ya, untuk suatu badan spesifik. Di sini disebutkan badan khusus, haruslah dia khusus untuk menangani perkara-perkara korupsi. Nanti kita juga akan hadirkan di pertemuan ini sedikit, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya saya juga akan hadirkan terkait dengan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan korupsi, dan nanti kita lihat di negara-negara lain. Jadi yang modelan kayak KPK ini kan ternyata tidak hanya di satu negara kita ini saja. Ternyata di negara-negara ada lembaga-lembaga serupa yang nanti bisa jadi model-model baik yang bisa diikuti maupun yang bisa jadi pelajaran kegagalannya. Tidak semua juga sukses kan. Dia diminta, lembaga ini menurut UNCIC dia punya kemandirian agar fungsi secara efektif, ya, bebas intervensi. Karena itu di Indonesia dibentuk, ya, dalam Undang-Undang KPK, lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas wewenangnya bersifat independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pertanyaannya, kita sering dihadapkan dengan pemahaman waktu level di sarjana dulu bahwa negara itu dibagi kekuasaannya, ada trias politika, ini begitu, yudikatif, eksekutif, legislatif. Nah, apakah lembaga-lembaga yang diminta seperti KPK ini berdiri di ranah mana? Nah, gitu. Karena kita ketahui seperti polisi, Polri dan Jaksaan tuh, secara spesifik sebenarnya dia adalah ranah eksekutif. Ketika hadir lembaga-lembaga independen begini, karena dianggap ketika dia berada di posisi, dianggap sekali lagi ya, ini bukan pasti begitu, dianggap ketika dia berada di satu naungan ranah eksekutif itu dianggap, ya, dianggap punya keterikatan dengan, ya, yang disebut pimpinan eksekutifnya, dalam hal ini presiden, tidak independen, misalnya dianggap begitu. Makanya jadi perdebatan layaknya berada di posisi mana sebenarnya. Itu salah satu isunya, ya. Jadi ini saya hanya menyampaikan isu-isu yang bisa jadi nanti kesimpulan saudara dan saya bisa jadi berbeda. Di sini disebutkan bahwa KPK merupakan independent agency. Tidak dapat disebut masuk pemerintah. Nah, di versi ini, ya, dikatakan bahwa dia bukanlah pemerintah. Ada beberapa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkait ini. Misalnya putusan tahun 2006 kan bahwa KPK bukan bagian dari pemerintah, tapi bertugas dan berwenang dalam hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. Putusan 2011 disebutkan KPK adalah lembaga independen yang diberikan tugas dan wewenang khusus melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. Putusan MK tahun 2013 menunjukkan bahwa pembentukan lembaga terkait, maksudnya KPK, dengan fungsi kekuasaan hakiman, ya termasuk KPK, mempunyai landasan konstitusional. Kita tahu bahwa KPK ini kan dibentuk bukan berdasarkan konstitusi, tapi dibentuk, tadi disampaikan, dibentuk berdasarkan undang-undang KPK. Apakah punya konsekuensi? Pasti ada konsekuensinya. Itu berbeda undang-undang yang maksudnya lembaga yang dimunculkan dasarnya dari konstitusi dengan yang dimunculkan
dengan dasar dari undang-undang. Kesimpulan dari jurnal yang pertama ini, KPK itu disebut sebagai independent agency, lembaga negara, dia masuk kategori lembaga negara yang sifatnya ad hoc. Oke, itu kesimpulan. Nanti kita akan bandingkan dengan kesimpulan di jurnal artikel lainnya. Oke, nanti kalau ada yang mau tanya atau mau menyanggah, mau memberikan insight, silakan langsung masuk aja. Daripada nunggu nanti lupa. Jadi sekalian aja. Langsung dipotong boleh. Di jurnal berikutnya nih ada analisis yuridis kewenangan KPK sebagai penuntut pelaku tindak pidana korupsi. Ini dua tokoh, ini Pak Teguh Prasetya dari UKSW, ini Pak Jawadi Hafiz ini dari Insula. Di sini yang ingin saya soroti, dari mau yang ingin saya soroti dari sini adalah bahwa dalam Undang-Undang KPK itu KPK punya kewenangan melakukan penuntutan dan dari penyelidikan sampai penuntutan, tapi juga bisa mengambil alih perkara korupsi. Dia punya sifatnya supervisi kepada kepolisian dan kejaksaan. Tetapi pengambil alihan perkara tersebut harus dengan alasan. Alasannya dibatasi. Dibatasi dalam Undang-Undang KPK sendiri. Hal ini ya, dalam sorotan adalah secara normatif dia berarti KPK ini punya posisi yang kuat, tapi dan hilang tuh tumpang tinggi kewenangan. Tadi pada prakteknya mungkin karena kan praktisi bisa nanti banyak memberikan gambaran bagaimana tumpang tindih dalam beberapa perkara itu balapan, dalam perkara yang lain saling serang. Ya, itu yang tadi di video itu ada beberapa hal, bisa jadi saling serang, saling itu. Padahal ya harapannya KPK itu menyelesaikan masalah, tapi ternyata pada prakteknya juga menimbulkan masalah. Lalu ada pembahasan selanjutnya ini dari Egita Alda, arah kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi, kajian pasca perubahan undang-undang. Nah, ya, dihadirkan bahwa tahun 2019, tadi kan 2018 nih jurnal yang pertama. Nah, 2019 ini ada perubahan terhadap undang-undang KPK. Di artikel ini dicoba disoroti bahwa ya, ada data yang menarik. Dari tahun 2014 sampai 2018, sebelum undang-undang ini yang baru disahkan ya, itu di tahun-tahun sebelumnya dalam jangka waktu sekitar berapa tahun? 8 tambah 6, sekitar 14 tahun, ada jumlah kasus korupsinya 1.135 yang ditangani oleh KPK. Angka ini bagus atau tidak bagus? Di pertemuan pertama saya sudah menyampaikan. Apakah angka itu kalau banyak itu bagus? Belum tentu juga. Apakah sedikit itu bagus? Ya belum tentu juga. Karena bisa jadi angka banyak itu menunjukkan realnya seperti apa, atau jangan-jangan seperti pernah disampaikan siapa Mas Nando kemarin di pertemuan pertama, sekarang itu lebih merata, jadi yang melakukan kejahatan lebih banyak.
apakah dulu, misalnya presentasi dulu kejahatan korupsinya misalnya ada 1.000, yang diproses ada 5, gitu. Sekian persennya mungkin. Kalau sekarang ada 1.000 sekian kasusnya, tapi itu berapa persen dari gambaran real korupsi yang ada? Itu kan kita juga nggak tahu. Jumlah itu bisa jadi malah sekarang itu presentasi yang diproses bisa jadi lebih sedikit dibanding era-era sebelum reformasi. Kita juga nggak punya datanya. Itu data yang susah juga. Kita selalu menilai, oh ini Pak korupsinya meningkat dan sebagainya dan sebagainya. Kemarin lagi ramai kasus korupsi yang hitung-hitungannya kerugiannya 271 triliun. Tapi kan itu hitung-hitungan bukan uang yang diambil. Sebenarnya itu kerugian, ya kerugian lingkungannya, hutan dan di luar hutan. Kan orang ngitungnya duit 271 itu pasti duit gitu. Padahal kan nggak gitu juga cara ngitung rumus. Nah, dalam perubahan undang-undang KPK ini ada yang menarik. Dulu KPK itu independen sehingga pegawainya pun itu statusnya unik, independen juga. Jadi dia tidak tunduk pada undang-undang ASN. Nah, coba dibandingkan sama mungkin lembaga-lembaga yang lain yang mungkin ada yang jadi di lembaga-lembaga seperti ya KPU mungkin di mana lain mungkin ada lembaga negara ya kan ada ombudsman ada KPPU yang begitu-gitu. Nah kan mereka tunduknya ASN tuh pegawainya di luar komisioner ya pegawai-pegawainya. Kalau KPK dulu sebelum perubahan undang-undang ini dia independen. Saya punya seorang kakak tingkat namanya Lakso sekarang. Dia tuh dulu pegawai KPK. Waktu geger-geger perubahan undang-undang KPK ini yang merubah pegawainya di ASN, dia lagi kuliah di Lund University di Swedia. Uniknya dia diminta untuk tes CPNS, dan dia kan lagi di sana, lagi di Swedia. Dia bilang saya nggak bisa datang dong, saya di Swedia. Akhirnya dia termasuk salah satu dari sekian puluh orang itu yang diberhentikan dalam tanda kutip, tidak lagi jadi KPK karena ada yang tidak lulus. Kalau dia statusnya dia nggak bisa ujian waktu itu, nggak bisa ujian CPNS-nya. Nah, gitu. Nah ini kan isu yang kemarin ramai sekali terkait dengan status pegawai. Dianggap dengan dia jadi ASN itu ini dianggapan anggapan orang. Nanti itu bisa jadi bahan perdebatan kita. Apakah ketika dia jadi ASN dia tidak lagi independen? Bagi yang KPK, bagi yang advokat di sini, ya, advokat itu kan adalah penegak hukum yang independen. Kenapa? Dia tidak dapat dana dari pemerintah, tidak digaji oleh pemerintah. Dia tidak boleh jadi PNS, tidak boleh merangkap jadi PNS atau menjabat sebagai sedang menjadi jabatan pejabat negara. Ketika dia sedang menjadi pejabat negara, dia tidak boleh berpraktek sebagai advokat. Itu kan logika yang sama yang ditetapkan bahwa dia bukan ASN karena ASN di bawah presiden. Tapi kan kalau dia bukan ASN statusnya apa tuh? Abu-abu. Akhirnya kan setelah itu kebijakannya ya dia independen, tidak apa-apa independen tapi statusnya ASN dan sebagainya. Nah ini isu-isu yang menarik. Ya. Apakah memang dengan digaji, dengan diberi dana dari pemerintah itu mengurangi independensi? Itu kan perlu hitung-hitungan, perlu pendekatan teori-teori yang ada juga. Lalu misalnya di sini di KPK ada dewan pengawas ya. Kalau mau nyadap harus nanti ada artikel sendiri yang membahas tentang penyadapan. Ada beberapa hal yang menjadi isu perubahan-perubahan dalam proses berjalannya KPK. Ya, ini menarik juga bahwa KPK dulu kan tidak ada pemberhentian perkara, tidak ada SP3 bagi kasus-kasus yang masuk di KPK. Nah, ini diberikan peluang KPK dapat melakukan penghentian penyidikan SP3 atau SKPP
terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Nah, jadi KPK sekarang ditarget karena ada kasus beberapa perkara itu yang saya lupa itu ditangani KPK atau di kejaksaan, dia 5 tahun baru ditetapkan tersangka, lama sekali. Kan juga dapat dicabut jika budi baru. Ini kan terobosan. Satu sisi memberikan kepastian hukum, satu sisi dianggap mengejar-ngejar KPK. KPK diberi time watch gitulah, batas waktu 2 tahun. Mau selesai nggak selesai? Kalau nggak selesai, stop nih perkara. Lalu ada juga pembahasan masih isu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Nomor 19 Tahun 2019 tentang ini perubahan terkait Undang-Undang KPK tadi. Yang menarik di sini, dia menyampaikan bahwa hambatan dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia itu 2 faktor, internal, eksternal. Dulu anggapannya KPK itu hebat betul. Saya masih ingat itu ketemu beberapa pimpinan KPK termasuk waktu itu Pak siapa? Abdullah Mahua ya sebenarnya. Ya, kalau nggak salah beliau itu. Orang-orang itu tidak mau kata waktu mahasiswa kan kita ajak makan siang habis undang seminar, nggak mau dibayar, tiketnya nggak mau di rembes, nggak mau apa, dikasih minuman nggak dimakan, apa snack nggak dimakan kayak gitu. Nah, gitu. Memang sangat menjaga marwahnya itu. Lalu dihadapkan pada fase-fase berikutnya liar sekali pimpinannya kan gitu. Ada ekstrim satu situ ekstrim kanan di kubu yang masing-masing kayak gitu ya. Kalau yang terbaru ini kan kasus Firly ya kita tahu kalau dihadapkan dengan bagaimana tabiat pimpinan KPK yang dahulu yang saya saksikan sendiri ya dia menjaga betul. Nah, dibandingkan dengan yang ini kan itu masalah juga. Jangan-jangan KPK ini hanya berjalan tadi mengandalkan sosok. Padahal kan kita ingin menghadirkan satu sistem baru. Setelah kalau bahasa kasarnya tidak puas dengan jaksa dan kepolisian, kita ingin hadir satu lembaga baru yang seakan-akan awalnya dulu seakan-akan malaikat. Nah, tapi lama-lama ya makin begini juga. Itu satu sisi dari sisi internal KPK sendiri. Dari faktor eksternal ya macam-macam di sini ditampilkan. Ini saya tampilkan judul-judulnya itu agar bisa kalau mau tertarik bisa di searching sendiri. Lalu tadi saya sampaikan ada isu mengenai penyadapan. Ini kan isu yang bagi pegiat hak asasi manusia ini sangat ekstrim. Bayangkan ada satu orang bisa diketahui gerak-geriknya tanpa dia tahu gitu. Penyadapan ini kan proses yang sangat kalau dalam hal biasa itu sangat terlarang. Bahkan kalau yang dalam agama Islam itu dosa besar juga itu melakukan apa namanya? Wala tajassasu, jangan mengintai dalam menyadap kira-kira gitu ya. Jangan apa sih namanya? Ya, begitulah mengintai saudaranya berlebihan, mencari-cari kesalahan. Kan itu sebenarnya cari-cari kesalahan nih. Penyadapan itu. Kalau ada salah salah aja gitu, tapi yang cari-cari. Ya, penyadapan ini kan ekstrim sehingga perlu di pengaturan. Salah satu bentuk pengaturannya di Undang-Undang KPK yang baru itu dia ada izin. Harus ada izin tertulis. Agar apa? Agar jangan jadi bola liar. Cuma masalahnya dengan izin tertulis ini kan jadi masalah baru. Ketahuan dong, ini orang yang makin banyak orang tahu siapa yang disadap. Kalau dia tahu disadap kan ya, saya dulu kumpul sama beberapa anggota dewan, mereka tuh nyari gimana alat-alat komunikasinya nggak bisa disadap kayak gitu ya bercandaan. Wah ini ada pada jual ini loh pakai HP ini tidak bisa disadap ini pakai.
ini kan berarti diupayakan betul bagaimana mereka tidak bisa disadapkan kayak gitu. Dengan proses ada izin tertulis yang sifatnya administratif muter-muter begini kan makin banyak orang yang terlibat dan tahu siapa aja yang disadap. Nah ini kan dianggap ya, menjadi peluang bocornya informasi, padahal kan namanya penyadapan itu sangat rahasia. Nah itu bisa jadi bahan tulisan juga, mana sih sebenarnya yang berkaitan dengan penyadapan itu. Lalu isu independensi, ya, the independence of authority of corruption eradication, commission, post-Channing Law Corruption Eradication Commission. Nah, ada perbedaan-perbedaan di sini ditampilkan perbedaan-perbedaan lebih spesifik ya tadi yang bicara tahun 2002 dengan yang 2019 kemarin. Ini belum berfungsi secara efektif efisien versi dia, katanya begitu. Nah, sini sinergitasnya, peningkatan sinergitas, strategi pencegahan dan perasaan. Ini ada isu-isu yang bisa nanti saudara, karena waktunya udah mau malam ya, nanti gantian setelah ini saudara yang presentasi. Oke, sebentar saya masuk yang saya tutup dulu. Nah, tadi pertama tadi kan spesifik tidak disebutkan. Terus KPK ini masuk apa? Di Undang-Undang tahun 2019, nomor 19 tahun 2019 itu disebutkan bahwa KPK itu adalah rumpun kekuasaan eksekutif. Spesifik. Oleh karena itu salah satu konsekuensinya pegawainya ASN tuh. Salah satunya ya. Itu salah satu. Ini ada perkembangan bahwa ternyata KPK itu eksekutif. Nah, ada lagi tadi saya mau bentar. Nah, ini ada dari jurnal ini. Yang menarik ya, saya ingin soroti hanya ini. Bahwa menurut untuk ini, bahwa KPK itu adalah dibentuk sifatnya permanen. Nah, tadi dihadapkan, tadi isu yang pertama, dia adalah ad hoc. Nah, sekarang itu permanen. Pertanyaan besarnya kepada kita, sebenarnya KPK ini bagusnya di ad hoc atau permanen? Kalau kita lihat dari sudut pandang fungsi, sudah ada sebenarnya polisi dan kejaksaan. Isu yang selama ini kan adalah dianggap kejaksaan sama kepolisian itu tidak sanggup, tidak bagus, tidak efektif, tidak efisien menyelesaikan perkara korupsi. Cuma jadi pertanyaan sekarang dengan isu yang ada, apakah KPK itu lebih bagus dibanding polisi dan kejaksaan? Atau ternyata sama aja? Kalau sama aja, ngapain dipermanenin? Buang-buang duit negara. Nah, kira-kira begitulah isu-isu yang ingin saya share di karena waktunya terbatas. Saya harapannya jam 10 lebih sedikit ya sudah selesai. Nah, saat ini saya mintakan mungkin kalau ada pertanyaan dulu silakan. Kalau enggak kita masuk ke yang presentasi. Saya ada kelompoknya siapa yang presentasi nanti. Ada pertanyaan? Ada tanggapan? Ada yang ingin dilontarkan? Ya, saya Pak, lupa Boleh. Pak. Ya, saya endingnya Bapak tadi saya terus terang menarik itu bahasa sederhananya mungkin masa depan KPK ini seperti apa? Dipertahankan atau dibubarkan? Dengan pelemahan-pelemahan itu tentu saja membuat kita juga miris karena ya kembali kepada angka-angka yang Bapak sebutkan tadi bahwa banyak
diselesaikan belum tentu juga itu bagus. Sedikit diselesaikan itu juga belum tentu bagus. Nah, cuma dalam pandangan saya dari hal yang saya temui di lapangan selama di pengadilan negeri itu Pak, betul-betul kawan-kawan dari KPK jaksa itu duduk aja kita di kantin itu nggak bisa sama dia Pak. Duduk minum lah ya. Saya beberapa kali ngajak ada jaksa itu, ayolah Bu, kita minum bareng ya. Apa kan saya wartawan, kan apa ini kan mesti independen juga, sebenarnya independen kan, nggak boleh katanya. Mereka makan sama-sama, nggak bisa ngumpul, nggak mau ngumpul sama yang lain gitu. Nah artinya dengan pola seperti itu, saya kira eh, kecuali mungkin memang di tingkat elitnya yang mau bermain-main kayak Firly itu mungkin bisa saja memang terjadi deal-deal di sana itu. Tapi kalau saya lihat di tingkat lapangannya Pak, luar biasa mereka itu ketatnya bergaul dengan siapa itu. Nah, bahkan saya lihat terakhir itu ada penghukuman massal mereka itu kan pelanggaran kode etik apa segala macam itu kan. Mungkin karena dia mungkin minum atau makan sama orang lain, mungkin saya enggak, tapi yang saya alami sendiri, karena ada beberapa kasus KPK di PN Samarinda itu kan nggak ada satu pun yang bisa didekati, Pak. Nggak ada. Mereka dengan ini sendiri gitu, kelompoknya sendiri gitu. Jadi terkesan memang kayak dari planet lain gitu penampilannya gitu. Nah ini kalau menurut saya ya tetap saja secara pribadi walaupun saya tadi bertanya ini dilanjutkan apa dibubarkan KPK itu dengan kondisi seperti itu, kalau saya melihat kinerja di lapangan itu ya mestinya bersinergi dengan kejaksaan, kepolisian untuk memang memberantas korupsi ini. Saya kira kata orang kan 3 kepala lebih bagus daripada 2 pemikiran sebuah permasalahan kan. Itu Pak. Nah itu. Jadi kebetulan juga memang malam ini tema kami itu masalah KPK ini. Jadi ya ini Mas Wahyu coba mungkin bisa langsung kita masuk ke pokok permasalahan kita gitu. Silakan. Makasih Pak. Ya. Monggo, ada yang belum mau komentar sebelum yang presentasi? Sedikit Pak Dokter. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dokter yang saya hormati, ini sedikit memberi komentar. Kita tahu bersama kan di dalam Undang-Undang KPK gitu kan sendiri ada dalam rangka pemberantasan korupsi itu Pak Dokter ada 3 pilar yang harus dia lakukan. Pertama adalah penuntutannya, kemudian pencegahan dan pendidikan kan begitu. Nah, apakah tidak sebaiknya 3 fungsi ini sebetulnya kalau ketiga fungsi ini kemudian dipikulkan kepada KPK, ya barangkali ini sesuatu yang memang cukup berat kan begitu. Nah, kenapa KPK tidak kita fokuskan saja kepada misalnya penuntutan kan begitu. Nah, pencegahannya bisa di-handle oleh lembaga lain, kemudian pendidikannya juga demikian kan gitu. Karena dengan begini, maka kita tahu bersama bahwa selama ini KPK lebih cenderung kepada penuntutannya. Karena itu ada nilai populisnya kan begitu di situ Pak Dokter. Kita tidak melihat ada bagaimana efektivitas daripada fungsi pencegahannya. Demikian apalagi dengan pendidikannya kan begitu. Nah, sehingga saya ingin minta pendapat Pak Dokter itu apakah memang ke depan itu terus seperti itu, ketiga pilar ini terus dipikulkan ke pundak KPK atau memang sebaiknya itu dipecah sehingga KPK lebih fokus kepada satu pilar saja sehingga beban dan tanggung jawabnya sehingga kontrol sosialnya juga lebih tinggi begitu Pak Dokter. Saya rasa itu sedikit komentar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu menarik ya, bahwa tadi kembali, apakah KPK itu mau jadi permanen atau ad hoc? Pada dasarnya kewenangan proses baik dari penyelidikan sampai penuntutan itu kan sudah dimiliki kok polisi sama kejaksaan. Kenapa sih nggak diberikan? Ya tadi mungkin gambaran Pak Lukman, memang beda nih. Ini orang-orang khusus nih kalau di KPK nih, nggak bisa diajak cawe-cawe gitu. Kayak gitu. Itu kan yang diharapkan saat ini ada gitu. Tapi kan apakah itu buat selamanya? Kalau itu buat permanen, nanti lama-lama KPK tuh dia susah, dia tuh punya perwakilan di semua daerah, pegawainya makin banyak kan gitu. Anggarannya juga jadi besar. Nah, dari sudut pandang kemarin kita di pertemuan kemarin kita bicara hitung-hitungan ekonomi, apakah itu efektif, efisien secara ekonomi?
Kenapa nggak dilemparkan balik aja ke kejaksaan dan kepolisian? Kejaksaan dan kepolisiannya yang dibersihkan. Kan begitu harapannya. Cuma setelah 20 hampir lebih dari 20 tahun KPK, apakah target ad hoc tercapai atau malah arahnya makin baik atau makin buruk juga kan? Walau alam hari ini kita ditunjukkan dengan para elit KPK yang beragam perilakunya itu dari sudut pandang penegakan hukum. Dari sudut pandang tadi disampaikan terkait pencegahan dan pendidikan itu yang jadi masalah selama ini, satu tidak populis, yang kedua hitung-hitungannya nggak ada, susah nyari hitung-hitungan. Nah, ini menarik nih kalau punya penelitian lalu bisa mengambil kesimpulan hitung-hitungan. KPK tuh sukses melakukan pencegahan itu suksesnya gimana? Cara ngitungnya gimana tuh, gitu ya. Sukses itu dengan, kan kalau proses penindakan itu suksesnya dengan jumlah perkara sekian. Iya. Uang yang Jelas dikembalikan ke negara hitungannya. sekian. Nah, Ya, jelas jelas hitungannya. hitungannya itu. Ya, benar ya. Kalau Ya. pencegahan gimana? Ya. Membuat sesuatu jadi tidak ada kan gitu. Itu hitung-hitungan yang susah tuh. Padahal itu yang lebih baik kan gitu. Membuat perkaranya nggak ada orang yang masuk penjara kan baik itu. Nggak ada orang yang kena tindak, nggak ada orang yang dirugikan, nggak ada macam-macamnya. Cuma kan yang menjadi masalah hitung-hitungannya. Itu pencegahan, apalagi pendidikan kan gitu. Yang long term hitung-hitungannya panjang. Nah, itu memang yang jadi masalah di negeri kita. Kita kan memang Indonesia ini suka apa-apa suka instan. Mie aja yang mie instan, apa Kebanyakan instan makan gitu. mie instan itu, Dok. Nah, Aduh. iya. Kemarin istri Anak saya kos. itu buat lebaran, istri saya itu sempat pesan ketupat instan. Ada juga. Buat ketupat pun ada instannya. Kan kita butuh yang instan ini. Kita cari yang instan. Itu yang memang belum jadi concern. Bagaimana? Sebenarnya kalau hitung-hitungannya menarik, itu bisa memenangkan opini publik lebih. Kemarin ada isu bahwa KPK ini mau digabung, salah satu yang isu saya dengar mau digabung dengan ombudsman. Bahkan belum tentu ketika saya tanyakan ombudsman itu ke mahasiswa magister hukum, belum tentu semuanya kenal makhluk namanya ombudsman. Itu satu lembaga negara ramai tapi tidak terlalu dianggap oleh masyarakat. Bahkan ketika ombudsman-nya mengeluarkan satu, saya lupa istilahnya dia, kayak macam putusannya gitu, tegurannya itu, yang ditegur tuh belum tentu mau nurut juga, kayak gitu. Itu lembaga negara yang kata kemarin dua bulan yang lalu apa ya itu, saya ingat itu Pak Ketua Ombudsman Republik Indonesia itu datang ke MKT, Pak Najih itu. Ya cerita curhat juga, memang nggak dianggap penting katanya kayak gitu. Itu lembaga negara, duitnya besar, ada perwakilannya di Kaltim. Sampai hari ini ketua Kanwil perwakilannya itu nggak jalan. Tapi itu ya, lembaga negara ini banyak lembaga-lembaga yang ternyata kalau dihitung secara ekonomi buang-buang duit. Sebenarnya menarik tadi yang disampaikan Pak Darwis ya. Tapi ya itu hitung-hitungannya gimana. Mau ke depannya bagaimana? Saya tuh kalau pakai hitung-hitungan ekonomi tadi, seharusnya KPK tuh bubarin aja. Asal polisi dan kejaksaannya sudah berjalan efektif. Ngapain kita tuh punya banyak lembaga? KPK dibikin karena polisi sama kejaksaannya nggak efektif, dibikin KPK. Karena KPK-nya rawan, bikin lembaga pengawas KPK. Muter-muter aja lembaga pengawasnya kan. Polisi punya lembaga pengawasan, kejaksaan punya komisi kejaksaan. Muter aja nambah-nambahin kerjaan, nambah-nambahin slot apa namanya buat jabatan orang aja. Tapi kerjanya pengangguran Pak Dokter. bisa juga. Salah satunya itu menampung para pengangguran. Nah, itu. Ya, sedikit saya tambahi tadi Monggo. Pak Dokter bahwa pengalaman saya di lapangan 8 tahun di pengadilan itu perbandingan antara KPK, jaksa KPK dengan teman-teman di kejaksaan itu memang jauh beda Pak, terus terang aja. Bisa kita melihat bahwa mereka ada tebang pilih. Siapa yang mau diambil, siapa yang tidak. Itu kami rasakan sebagai orang media mempertanyakan itu ya adalah bahasa-bahasa itu yang bisa kami tangkap bahwa oh ya seperti ini pola mereka. Tapi saya melihat
di KPK ya begitu narik ya sudah narik aja sudah. Tapi saya tidak tahu di atas sana ya. Tapi faktanya di setiap kali persidangan itu habis itu babak belur itu memang itu ditanyain saksi apa segala belum terdakwa Pak itu saksi aja ditanyain kan. Jadi betul-betul ini sangat ketat mereka itu. Tapi kawan-kawan di kejaksaan itu saya lihat di Tipikor itu enggak enggak seperti itu. Artinya mungkin gasnya kalau istilah apa ustaz itu tidak digaspul. Istilah ustaz apa itu kan dasar latih itu tidak digaspul. Tapi kalau di KPK itu betul-betul gaspul itu. Iya. Jadi itu gambaran-gambaran saya kira makanya saya bilang apakah itu mau ad hoc atau dipermanenkan bagi saya KPK harus malah di ini dikuatkan ya ya karena bagus serius saya menilai bagus mereka. Itu aja apa artinya tanggapan saya apa penilaian saya selama ini Pak Dokter. Makasih. Saya sedikit mungkin Pak, Monggo. ya kan kalau kita sejarahnya pembentukan KPK ini kan dia ini lembaga ekstra ya, extraordinary agent ya kan, untuk menuntaskan extraordinary crime, korupsi yang sudah menjadi patologis di dalam sendi-sendi bernegara kita ya kan, sebagai antitesa dari ketumpulan lembaga peradilan yang sudah ada. Tapi kalau melihat hari ini kita posisi KPK memang dari sisi apa ya, personil, moral dan kinerja saya pikir jauh menurun ya. Karena ya itu beberapa tahun ini kita lihat memang justru semakin banyak masalah seseorang itu ya kan semakin dipromosikan ya kan untuk menundukkan satu lembaga yang penting ya kan, sehingga yang berlaku di sana justru dia sebenarnya tersandra aku lihat sejak awal ya kan, justru yang rekam jejaknya yang bagus yang relatif tidak pernah misalnya bersentuhan dengan pembelaan terhadap kasus korupsi justru dieliminir. Nah, jadi udah dari awal sebenarnya orang-orang yang tersandra secara politik, secara hukum itu memang ditempatkan. Jadi sepanjang perjalanan dia melaksanakan tugas itu ya memang dia posisinya tersandra. Ditambah lagi KPK ini kan besar ya, dibiayai juga besar, kemudian diberikan kewenangan yang juga besar, ya kan, kemudian bisa melakukan penyadapan dan seterusnya. Cuman belakangan kasus-kasus yang dia sempat juga kasus-kasus yang ibaratnya 100 juta ke Irman Gusman segala macam itu kan, kemudian Romi misalnya kasus-kasus kecil ya, yang sebenarnya harusnya itu bukan kita mentolerir korupsi, tapi memang tuh harusnya tidak menjadi domain KPK ya kan, artinya operasional mereka saja jauh lebih besar dari kasus yang ditangani. Nah, tapi memang saya agak sepakat pandangan yang sering dikemukakan Pak Hamzah ya, benar ya, bahwa memang penegakan korupsi itu memang panglimanya adalah presiden sebenarnya, ya kan, panglimanya presiden. Ketika misal antar lembaga negara ini sudah terjadi apa ya, deadlock misalnya ya kan, kan sempat tuh bicara penyidik KPK yang dari unsur kepolisian terjadi polemik ya kan, sebenarnya presiden tuh harus menunjukkan sikapnya. Saya pikir hal-hal seperti itu dulu lembaga negara ini udah berbeda suara, kemudian cenderung melakukan konfrontasi antar lembaga negara. Nah, memang hari ini ya kan KPK ini bukan hanya penindakan, toh ada unsur-unsur pencegahan. Cuman yang menarik juga ada tesis yang mengatakan kan semakin banyak penangkapan itu juga
berpengaruh juga dengan keberlanjutan investasi di negara kita ini kan. Ada statementnya Luhut misalnya ya kan, tangkap-tangkap tuh nggak bagus ya kan. Iya, karena Ya, tidak kalau bagus ya tangkap-tangkap itu, iya, omon-omon itu. karena betul ternyata pada periodisasi kapan itu kan ketika masif nih KPK, ya Menghambat sektor pembangunan. investasi tersendat ya kan, karena memang orang-orang yang mampu menghubungkan apa ya, institusi satu yang lain yang kadang tidak berhubungan, wah itu susah mencari celah-celah peluang ya kan, artinya investasi mandek seperti itu. Jadi kayaknya memang ada dilematis antara pembangunan ekonomi dan penegakan hukum seperti itu. Terima kasih. Izin Prof, nambahan Prof. Monggo, silakan. Ya, terkait dengan pandangan-pandangan tadi tentang lembaga KPK ini, memang pertama dari sisi awal pembentukan ini sebetulnya kan harapannya itu dan cita-citanya sebetulnya bagus gitu. Pembentukan awal itu bahwa satu badan yang dibentuk ini bisa menyelesaikan semua permasalahan korupsi yang selama ini dikatakan banyak hambatan, terutama bagi pihak kejaksaan sebagai satu lembaga yang diberikan wewenang untuk memberikan penyidikan atau menyelesaikan persoalan perkara korupsi. Nah, diharapkan memang KPK bisa mengambil alih kendala-kendala itu dan dia bisa menyelesaikan. Itulah harapan yang awalnya. Tapi dalam perjalanan memang eh, terkesan KPK sudah hal-hal yang sebetulnya menjadi domain kejaksaan yang bisa dilakukan oleh kejaksaan, justru KPK yang mengambil alih itu gitu loh. Justru mengambil alih, jadi bukan lagi berpatokan kepada satu perkara yang khusus untuk bisa ditangani oleh KPK, tapi udah semacam perkara yang umum yang bisa ditangani oleh KPK gitu. Tapi di sisi lain saya melihat sebetulnya kenapa hal kondisi itu bisa terjadi, sebetulnya bukan karena KPK-nya juga, tapi di sini betul yang tadi dibilang kawan Ando tadi bahwa semuanya kan bergantung kepada pucuk pimpinan yang paling atas. Nah, kenapa pucuk pimpinan yang paling atas ini sangat sangat berpengaruh sekali? Ya karena pemberantasan korupsi ini tergantung dari goodwill-nya pemerintah sendiri. Serius enggak untuk menangani itu, gitu kan? Kalau setengah-setengah, biarpun membentuk satu lembaga yang bagaimanapun superiornya, tapi kalau setengah-setengah, yang hukumnya yang membentuk adalah pemerintah dan DPR. Kalau mereka setengah-setengah, ya sama aja, ibarat ada badannya, tapi tidak ada jiwanya untuk semangat untuk memberantas korupsi itu. Nah, kondisi ini yang saya lihat, KPK itu dari awal pembentukan sampai sekarang ini sudah berapa kebijakan yang bergonta-ganti gitu terhadap intern badan wewenang dia khususnya gitu, menyangkut wewenang dia, bahkan sampai sekarang bisa tercetus di pikiran kita bahwa bubarkan aja KPK kan begitu, sampai kita sekarang ini sampai berpersepsi seperti itu karena kita sudah menganggap seolah-olah KPK memang kita melihatnya ke lembaganya yang tidak kita anggap sudah tidak berhasil lagi untuk menangani persoalan korupsi. Tapi saya lihat bukan seperti itu. Tapi justru kondisi goodwill pemerintah yang tidak ada. Nah, sehingga mengotak-atik aturan-aturan main yang dilakukan oleh KPK sehingga KPK dalam menjalankan fungsinya dia juga terhambat. Nah, disitulah muncul kondisi-kondisi dilematis yang mau tidak mau dia harus menyesuaikan dengan landasan hukumnya yang ada gitu. Nah, contoh pasal 2 yang sering dipakai, misalnya pasal 2, pasal 3 yang sering dipakai itu, ini kan sebetulnya dari awal sudah berjalan ini. Nah, kemudian muncullah satu putusan MK yang 003 yang mengatakan bahwa ini pasal itu merupakan hukum formil. Dilihat dari secara melawan hukumnya secara formil. Nah, kemudian dalam perjalanannya lagi muncul lagi satu putusan MK yang belakangan, yang putusan MK nomor 25 yang justru mengotak-atik lagi bahwa secara melawan hukum yang tadinya formil ini dirubah lagi gitu loh. Dirubah lagi menjadi material terkait dengan hitungan-hitungan nominal yang
pasti, yang kemarin cukup potensial loss saja, potensial artinya bisa kira-kira aja udah bisa di itu perkara korupsi itu disidangkan. Nah, justru sekarang dengan munculnya putusan MK yang baru, ini harus pasti. Nah, kondisi ini menyulitkan bagi penyidik, bukan hanya KPK, kejaksaan pun akan kesulitan gitu loh, untuk menentukan satu nominal kerugian yang pasti. Nah, ini juga menjadi persoalan. Kemudian apa pengaruhnya? Nah, pengaruhnya adalah yang tadi perkara-perkara korupsi ini yang disidangkan itu bisa menyangkut hitungan-hitungan itu. Nah, sekarang justru trennya udah berubah. Yang sekarang ini justru KPK ataupun kejaksaan lebih sering melakukan penangkapan tangan daripada memproses satu penyidikan perkara yang murni gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang. Kok trennya ada tertangkap tangan di sini, ada tertangkap tangan di sini. Karena apa? Karena itu lebih mudah untuk dipersidangkan daripada yang perkara yang diproses dari awal sampai menemukan satu kerugian nominal yang pasti. Nah, ini tren-tren ini yang kira-kira menurut saya menyulitkan, artinya menyulitkan bagi lembaga-lembaga yang punya wewenang untuk menyidik, karena pemerintah sendiri kelihatannya setengah hati juga untuk memberikan wewenang penuh nih, silahkan atasi saja korupsi itu, tapi tidak, justru ya biar aja dibentuk, tapi undang-undangnya kita kotak-atik terus gitu. Ini yang sering yang saya lihat kondisi yang terjadi di Indonesia, sehingga bukan hanya kesalahan bukan karena fungsi KPK-nya yang tidak berjalan, tapi justru karena setengah hatinya pemerintah dalam memperhatikan perkara korupsi. Begitu, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tindakan preventif pemerintah supaya begitu leser mereka tidak utaati gitu loh. Kalau saya melihat seperti itu, Pak. Masukan Bapak-bapak abuse of power, tolong dilanjutkan presentasi kelompok 2 dong. Sudah malam ini. Oke. Ini ibu-ibu nih. Nanti sahurnya terlambat gara-gara kuliah saya pula dimarahannya. Baik. Ini sudah siap kelompok tadi? Kelompok yang akan presentasi? Siapa kelompoknya? Saya beri akses untuk share screen. Monggo. Silakan. Izin Bapak dosen, Bapak Dr. Nurholis, apakah sudah terlihat dan terdengar Pak suara dari kelompok 2 Pak? Sip. Ya. Baik Pak, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat malam dan selamat menjemput malam Lailatul Qadar nih Pak. Baik, di sini kami kelompok 2 dengan judul Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Benarkah ada? Nah, ini sesuai dengan judul yang dari artikel yang sebelumnya Bapak Dr. Nurholis sampaikan. Jadi kami mensadurnya membuat dalam bentuk PowerPoint terkait artikel yang disampaikan. Adapun nama-nama kelompok itu ada Wahyu, saya sendiri Pak. Kemudian ada Pak Lukman. Hadir Pak ya? Ya, hadir. Ya. Kemudian Pak Suswadi hadir Pak. Siap, hadir. Pak Ardiansah. Hadir. Ya, alhamdulillah Pak, lengkap Pak. Baik, kami lanjutkan saja. Sebenarnya tadi ini sudah jelas nih Bapak dosen pengampu tadi menyampaikan terkait independensi KPK. Jadi kami sedikit nih Pak ingin mengulas artikel yang telah disampaikan itu. Sebelum saya menyampaikan sejarah tentang KPK Pak, izin ini Pak sedikit intermezzo Pak. Jadi kebetulan saya Pak bertugas di KPPU. Jadi terkait dengan KPK ini memang kami sempat sharing cerita gitu. Jadi pada tahun 99 sampai tahun 2000 itu Pak, ketika krisis moneter, itu Indonesia itu mengajukan pinjaman ke IMF. Ya, jadi salah satu persyaratan dan syarat dari IMF pada saat itu adalah harus dibentuknya lembaga seperti persaingan usaha, yaitu terbentuknya KPPU, kemudian KPK juga Pak lahir pada saat itu. Namun hal-hal seperti ini memang tidak tertulis gitu kan Pak. Sehingga saya berpendapat begini Pak, kenapa KPK itu bisa dibilang saat ini lemah
atau hidup segan mati tak mau, karena memang pada dasarnya awal berdiri itu memang sebagai lembaga syarat aja Pak. Jadi meskipun dia terkeok-keok gitu ya harus ada KPK itu karena dia syarat untuk kita minjem uang ke IMF gitu. Baik Pak, saya lanjutkan Pak sesuai dengan artikel. Nah, ini sejarahnya ini KPK ini memang pertama kali dibentuk pada tahun 2002 oleh Ibu Megawati, Presiden kita semua. Karena pada saat itu memang kepolisian dan kejaksaan itu dinilai tidak dapat menyelesaikan dan menanggulangi permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Kemudian berdasarkan sejarah undang-undang tipikor yang ada di undang-undang sorry. Itu slide-nya nggak geser ya? Apa memang nggak geser? Yang nampil masih slide pertama. Sini sudah berubah nih Pak. Makanya di layar saya masih slide pertama atau yang lain? Di kelompok lain belum. Saya juga belum. Saya Belum juga bergeser, belum. Belum geser. Saya sudah bergeser slide-nya. Sudah, sip. Oke. Kelihatannya yang pengantarnya lebih menarik tadi. Oke, baik Pak. Ini Pak yang sekilas tadi yang pertama itu pada tahun 2022 oleh inisiatif oleh Ibu Megawati karena kejaksaan dan polisi tidak dapat menangani korupsi. Kemudian yang kedua itu berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK ini juga bahwa dalam undang-undang itu ditegaskan ada 5 asas KPK ini terkait independensinya waktu itu Pak. Yang pertama kepastian hukum, yang kedua keterbukaan, yang ketiga akuntabilitas, keempat kepentingan umum, dan kelima proporsionalitas. Nah ini artikel ini memang ditulisnya mungkin sebelum tahun 2019 Pak ya. Jadi dia masih mereview perbandingan undang-undang tahun 2022 dengan yang revisi pada saat itu. Kemudian independensi ini di pasal 3 undang-undang yang tahun 2022 itu memang disebutkan alasannya KPK ini harus independensi agar KPK sebagai lembaga negara dapat berjalan dengan bersih tanpa adanya campur tangan jabatan dari seorang atau jabatan yang bisa jadi seseorang itu dalam melakukan tipikor agar tidak mudah dilakukan intervensi. Kemudian untuk slide selanjutnya ini terkait kenapa pada saat revisi itu mengakibatkan terjadinya banyak pro kontra di kalangan masyarakat. Nah ini akan dibahas oleh Pak Suswadi. Pada Pak Suswadi dipersilakan Pak. Boleh geser Mas? Naik ke 34 ya? 45 ya? Sudah terlihat Pak ya? No, yang 4 ya? Yang 3. Oh, 3 ya? Iya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dokter Nulis buat juga teman-teman. Saya melanjutkan dari slide dari Mas Wahyu bahwa berbicara tidak independennya KPK itu telah terjadi dikarenakan adanya perubahan undang-undang yang dari nomor 30 tahun 2002 dirubah ke nomor 19 tahun 2019. Di situ dianggap oleh beberapa komponen masyarakat termasuk mantan dari KPK sendiri itu sangat merugikan dari lembaga KPK sendiri. Kemudian revisi tersebut dalam beberapa hal, contohnya dari sisi status dan kemudian dari sisi pengawasan itu status pegawai dan juga dari sisi pengawasan itu betul-betul berubah dari tahun Undang-Undang 2002 ke Undang-Undang 2019. Next, Mas. Next. Yang kelima, Mas. Mas Wahyu. Ya, yang slide 4, Pak. Ya, belum terbaca. Ya. Kemudian selain itu, lembaga KPK saat ini masuk ke dalam lembaga eksekutif. Yang tadi saya sampaikan bahwa posisi pegawai KPK itu berasal dari ASN. Dan ini dianggap sebagai salah satu melemahnya independensi dari KPK tersebut. Di mana tujuan dari awal bahwa untuk menyelesaikan semua perkara yang bersifat tipikor itu
fokus utama dari para pekerja, dari para pegawai KPK tersebut tentunya tidak ada tendensi apa-apa kalau bersifat independen. Kemudian adanya keberadaan Dewan Pengawas yang dianggap mengkerdilkan KPK. Memang Dewan Pengawas ini sebenarnya dari satu sisi, kalau saya pribadi menilai bahwa memang ada kepentingan yang baik juga, karena dalam proses perjalanan KPK saat ini, kadang karena dianggap lembaga super body, artinya ketua-ketuanya pun merasa bahwa memiliki super power dan akhirnya tidak merasa bahwa ada pengawas-pengawas lain yang bisa melakukan peneguran itu. Artinya kalau dari sisi pribadi ya, artinya Dewan Pengawas tersebut di satu sisi juga perlu untuk mengawasi dari kinerja KPK tersebut. Tetapi dari sisi kewenangan memang akhirnya akan mengkerdilkan dari tugas proses pengawasan KPK tersebut. Oke, Mas. Ya, Mas. Baik, terima kasih Pak Suwadi. Selanjutnya ke Pak Lukman, silakan Pak. Ya, tolong digeser ya itunya, slide-nya ya. Ya, oke, saya lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independensi juga terhambat karena proses penyitaan yang telah diberikan kewenangan secara istimewa dengan tidak izin pengadilan dalam Undang-Undang KPK diubah menjadi harus melalui izin Dewan Pengawas. Maka independensi KPK secara norma atau dogmatik masihlah disebutkan independensi tetapi powerless. Hal ini menyebabkan dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang KPK tetap sebagai independen agency, tetapi pelaksanaan kewenangannya jadi lebih sulit. Hal ini yang mengakibatkan terjadi banyaknya pro dan kontra terhadap revisi Undang-Undang KPK. Next. Ya. Saya kan hilangnya independensi itu karena berikutnya berdasarkan pasal 4 yang menjadi pro dan kontra dalam revisi Undang-Undang KPK sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai masih adakah independensi KPK. Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan pegawai KPK berasal dari ASN merupakan pasal pertama yang dianggap sebagai pasal kontra. Berikutnya pasal 3 revisi Undang-Undang KPK menyebutkan KPK merupakan lembaga negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Saya kira seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi ini. Sama ini saya kira. Pasal berikutnya yang menjadi kontra adalah pasal 11 ayat 2 menyebutkan apabila KPK tidak melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tipikor yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara dan atau menyangkut kerugian negara 1 miliar rupiah, maka KPK wajib menyerahkan penyidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan kejaksaan. Pasal berikutnya yang menjadi kontra adalah pasal 12B ayat 1 yang menyatakan wewenang KPK dalam melakukan penyadapan dilaksanakan setelah dapat izin dari Dewan Pengawas. Next. Mau habiskan nggak, Man? Oh, lanjut. Ardi, silakan Ardi. Lanjut Ardi. Oke, kamu mau habiskan aja sekali. Biar satu Silakan kelompok. Pak Ardi, silakan. Biar satu kelompok mau berkelahi juga. Silakan Pak Ardi. Lanjut. Nggak salah. Ya, saya lanjutkan ya. Ya. Lanjut. Oke. Menurut penulis artikel, dengan adanya badan pengawas dalam lembaga, KPK haruslah diatur secara jelas mengenai tugas dan wewenangnya, serta tujuan adanya Dewan Pengawas. Hal ini bertujuan untuk agar yang harusnya itu merupakan tugas dan wewenang lembaga KPK diambil oleh lembaga pengawas. Yang terakhir ya, penutup. Siapa yang menutup ini? Kamu aja, yuk. Ya, untuk yang terakhir ini saya tutup Pak, menurut kelompok ya. kami Pak.
artikel dan revisi Undang-Undang KPK itu. Ini udah terlihat Pak ya. Dan akhirnya Undang-Undang KPK itu pun sah. Jadi menurut kelompok kami secara norma dan regulasi saat ini revisi Undang-Undang KPK masa itu sudah disahkan dalam Undang-Undang 19 tahun 2019. Sehingga jika ditarik dari pembahasan artikel atau jurnal dari PPT ini, maka pelemahan KPK sudah terpampang nyata dan independensi hanya akan menjadi suatu misteri. Kemudian menurut kelompok kami, independensi KPK akan dipahami ada jika kita berprasangka baik. Namun akan menjadi tidak ada jika kita berprasangka buruk terhadap KPK. Sekian, terima kasih Pak dosen pengampu, Pak Dr. Nurholis. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak. Kami persilakan Pak, kira-kira Pak teman yang bertanya atau masukan untuk PowerPoint kami pada malam ini Pak. Terima kasih Pak. Monggo yang mau nanya ke kelompok itu. Saya Pak. Baik, saya nanya nih. Pak Dokter. Monggo, silakan. Ya, saya tadi silakan Pak Darlis ya Pak ya. Ya, tadi dari awal sebetulnya saya tertarik ya apa yang disampaikan dari awal tadi ya. Substansi yang disampaikan itu bagi saya cukup bagus. Cuma yang menggelitik itu kata penutupnya gitu loh. Bagaimana mungkin independensi itu dihubungkan dengan prasangka. Asumsi. Asumsi bagi saya ya independensi ini jangan pakai kata jangan disandarkan pada kata prasangka, karena kalau misalnya ujung-ujungnya nanti itu seperti itu, misalnya kita tidak boleh berprasangka. Justru karena hukum ada, yang saya pahami ya sebagai orang yang awam hukum ada, aturan ada, itu karena berawal dari negative thinking, kan begitu. Dulu Bung Karno disematkan sebagai pemimpin seumur hidup itu karena tadinya positive thinking, bahwa Bung Karno tidak akan mungkin melakukan praktek begini begitu dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, kemudian Pak Harto kan begitu juga, semua berawal dari karena adanya positive thinking, tidak akan mungkin begini-begini. Pada kenyataannya apa yang terjadi kan? Nah, ternyata memang aturan ada, aturan itu dibikin itu harus berawal dari negative thinking. Kalau tidak ada aturan, tidak dibuat sini, maka orang bisa mencuri. Kalau tidak dibuat aturan begini, maka orang saling bisa bunuh-membunuh. Kan itu kan negative thinking, kan begitu. Nah, sehingga kalau menurut saya ya independensi harus jelas tolak ukurnya, kan begitu ya. Norma-norma yang mengatur independensi itu harus jelas, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa KPK saat ini independen, kan begitu. Atau misalnya tidak independen. Jadi sangat berbahaya kalau Mas Wahyu, sangat berbahaya kalau independensi itu kita sandarkan kepada prasangka, kan begitu. Nanti pada akhirnya kepada wilayah dakwah, tidak boleh kita sujon kepada seorang lah, sudahlah apapun aturan yang terjadi kita yakin saja bahwa KPK itu independen, kan bahaya kalau seperti itu. Nah, saya rasa begitu Mas Wahyu ya, dan teman-teman kelompok 2, terima kasih akan begitu. Karena sudah malam jadi ya singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa perlu ditanggapi Pak dosen, Pak Dokter? Atau Monggo. Ya, terima kasih Pak Daris, kami tanggapi Pak ya. Memang benar Pak, yang Bapak sampaikan seperti itu. Namun dari segi yang kami tampilkan hari ini Pak, ini kami mencoba merespon dari penulis artikel Pak. Karena memang judulnya kami memang harus mengikut artikel kan. Jadi seperti itu Pak, tadi sudah kami sampaikan memang secara norma dari segi urut-urutan yang regulasi memang sudah terdapat pelemahan Pak ya. Ini baru kami sampaikan sebenarnya sesuai artikel nih Pak. Belum lagi sebenarnya kalau disampaikan jatah komisioner itu sudah terbagi-bagi, ya itu udah pasti tidak independensi gitu Pak. Tapi ini kami coba menulis sesuai artikel saja. Jadi kami mencoba sebenarnya malam ini ada ya prasangka baik lah Pak. Ya seperti itu. Itu aja Pak, Pak dosen pembimbing, terima kasih Pak. Monggo, mungkin ada satu lagi yang mau tanya. Baik, saya nanya. Saya juga mau tanya Pak Dokter. Ayo, yang mana nih? Yang mana nih? Masuk aja. Ya, Tanya aja satu-satu. Mbak Dwi aja, Mbak Dwi dulu. Nah, monggo. Mengingat waktu, Prof. Ya. Nggak boleh korupsi sahur. waktu kita, Prof. Sahur. Monggo Mbak Dwi lah sekali ya. Silakan Pak Dwi. Ya, cewek.
Ya, Percuma kita jawab kalau Pak Ardinya jawab sedikit, Prof. Iya, Asik. ladies first, ladies first. Ya, ini menuju ke Pak Ardi ya, Pak. Saya Ya, ingin bertanya, tanya Pak. sudah, Dari jurnal ini, Pak, kelebihan dan kekurangannya itu apa sih, Pak, yang harus diperbaiki dari penelitian yang Bapak baca dari jurnal ini? Karena saya tidak melihat adanya abuse of power di situ dan tidak Asik. ada trigger mechanism. Jadi gimana, Pak, menurut Pak Ardi dan kelompok? Terima kasih. Luar biasa ya. Baik, terima kasih. Jawab Saya ini, langsung luar lemparkan biasa. ke Halo. guest-nya Pak Ardi. Silakan Pak Ardi. Kalau kita berbicara tentang artikel ini, Anda pertanyaannya kok malah tanya ke kami, tanyalah ke yang buat artikel. Wah. Bukan, Pak, ini namanya Ini kan adalah kami kan analisis ngambil dari artikel artikel. itu adalah Jangan analisis marah. artikel itu adalah, Pak, di mana kita mencari kekurangan dan kelebihan artikel tersebut dan terus kita punya perbandingan artikel yang judulnya sama tapi dia metodenya berbeda, Pak. Itu namanya analisis artikel atau jurnal itu seperti itu. Nah, saya tuh nanya ke Bapak, apakah kekurangan dan kelebihan dari artikel ini apa sih? Karena dari slide awal sampai slide akhir saya tidak menemukan itu. Kekurangan dan kelebihan dari artikel tersebut. Terima kasih, Pak. Okta Mohon dibilang maaf jangan lahir dan tanya kalau ada Pak batin. Ardi. Kalau ada Pak Ardi jangan tanya, Okta. Baik, Kalau- Pak Lukman. Pak Lukman mungkin mau tambahkan, Pak? Wahyu silakan, Wahyu silakan. Ya, silakan Pak Susah lawan Lukman. Mak, susah. Pak Suwadi, Iya. Pak, tambahkan, Pak. Boleh saya tambahkan ya. Baik, Ya Pak. silakan, Mas Wahyu, silakan. ya. Jadi kalau berbicara dari kelemahan dan kelebihan, artinya dari artikel yang kita sampaikan ini, Mbak Dewi, bahwa ini menyatakan bahwa memang telah terjadi pelemahan di situ. Tetapi sesuai dengan arahan tadi dari Pak Darlis bahwa ini bukan prasangka, memang independennya dari KPK tersebut secara teori itu memang dilemahkan, tetapi dalam pelaksanaannya saat ini itu tidak ada bukti bahwa dia dilemahkan seperti itu. Ya, Mas Wahyu. Ya, berarti masih menjadi misteri, Pak ya? Karena belum ada tolak ukur, Mas. Artinya Oke. betul bilang Pak Dokter tadi, arti secara produktivitas, kalau bilang ekonomi bilang bicara produktivitas dan kontribusi dari KPK tersebut, makanya akan ada nilai. Nah, nilai itulah yang bisa kita bawa, apakah bisa dikatakan lembaga ini produktif atau tidak begitu. Oke. Baik, Pak Lukman, ada Pak Lukman? Ya, Dikit saya- dulu, tambah ya, dikit, saya- Man. Oh ya, lanjut Ardi. Ardi nyambah? Ya, kalau kita berbicara tentang KPK menurut artikel ini, sebenarnya gini, siapapun orang yang pemimpin KPK-nya, kita berprinsip kepada etikanya, belajar etika. Karena dalam profesi sebagai lawyer, kita juga belajar etika profesi. Jadi tergantung dari orang yang menjalankan kewenangan tersebut. Bagus, undang-undangnya bagus, tapi apakah manusianya menjalankan ini sudah punya etika untuk menjalankan aturan yang sudah diterbitkan oleh undang-undang. Jadi kalau kita bicara tentang artikel ini sebenarnya benar, bagus, tapi tergantung orangnya mampu tidak menjalankan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dalam artikel ini. Kurasa gitu aja. Kembali ke diri pribadi saya sendiri. Silakan, Man, lanjut, Man. Ya, Pak Lukman, terakhir, Pak. Ya, Membuat kalau artikel sudah saya pasti. menambahkan sedikit yang ditanyakan Mbak Dewi tadi, kelemahan dan kelebihan dari artikel ini, saya kira ini membuka wawasan kita sesungguhnya bahwa seperti dalam ekonomi kan, ilmu ekonomi ada namanya SWOT ya, analisis SWOT itu. Saya lihat kelebihan artikel ini bahwa dia membuka wawasan kita bahwa ada perubahan-perubahan spirit di KPK itu sejak dibentuk dari undang-undang pertama kemudian diubah dengan undang-undang nomor 19 itu ya, perubahan kedua itu. Saya kira di situ nilai lebih yang dia tunjukkan bahwa ada upaya pelemahan secara mungkin kalau bahasa orang karena itu secara sistematis gitu ya. Karena ini kan namanya juga politik hukum, saya kira bahwa pemerintah sekarang itu mencoba mencari titik aman manakala ya seperti sama kayak tadi, manakala tidak berkuasa lagi dia tidak diotak-atik oleh oleh KPK. Nah, apalagi kita menyadari sekarang, melihat sekarang keadaan ini kan tidak stabil nih negara kita ini, kondisi sekarang ini kan. Nah, itu saya lihat nilai positif dari artikel ini. Nah, mungkin sementara kalau titik lemahnya saya kira bahwa
Itu tadi bahwa tidak ada tolok ukur yang kita bisa jadikan, tidak ada angka-angka barometer yang kita katakan bahwa oh pelemahannya sudah sekian gitu. Tidak ada statistik di situ menunjukkan oh pelemahannya sekian persen gitu. Saya kira mungkin seandainya dia bisa menunjukkan angka-angka itu, saya kira akan sangat bagus. Tetapi secara nyata kelebihannya adalah bahwa dia menunjukkan bahwa ada pelemahan-pelemahan di dalam tubuh KPK itu sendiri. Kalau saya itu pandangan saya Mbak Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut. Baik, ini Izin, kita, Pak dosen bagaimana Pak Dokter? kita Apa cukup dulu gitu ya. tadi tanya? Cukup, Pak, ya? Kita cukupkan dulu. Terima kasih kelompok sudah menyampaikan. Sudah ya. cukup. Cukup dulu karena Pak Romli ya, tahan aja. tahan dulu, tahan. Nanti kita Tahan. ketemu pasca Lebaran itu waktunya lebih panjang ya. Kita Nah, nanti dilanjut di kampus. Silaturahmi sekalian, Pak. siap, siap. Halal bihalal. Gitu ya. Kalau ada. Iya. Ngopi di sebelah, ngopi sebelah. Iya, lama ini Pak Pak Robin. Dokter, ngopi ini nih, Pak yang Robin. ini yang tidak nyala kameranya bagaimana ini Pak Dokter? Masa hadir juga? Jangan-jangan handphonenya saja ini menyala, orangnya tidak ada. Tidur kayaknya orang ini. Tidur gara tidur. Pada kabur dan Re. Oh, masih ada. Nongol dia nongol. Bu dokter enggak ada kelihatan wajahnya nih, Bu dokter nih. Aha. Ada. Oh, ada. Pak Ardi itu. Ada orangnya. Ada orangnya. Tinggal fotonya doang, orangnya tidur. Tadi mau nanya Pak Ardi loh. Oh iya kan? Disimpan pertanyaannya ya. Nanti ya. Oh, sama tanya, jawabannya Kita sudah simpan. menikah. Pertemuan kita masih ada masih banyak pertemuan kita ya, masih semesternya masih panjang. Baik. Jadi saya tidak akan simpulkan, gitu. Masih terbuka sekali lagi ya. Sekali lagi, kenapa saya dorong baca artikel orang, lalu bisa jadi kita punya komentar atas itu salah satu cara membantu kita semua untuk menulis berikutnya. Salah satu ide itu didapatkan dari mana? Dari ini orang nih nggak pas nih kayaknya. Saya setuju di sini nih, tapi saya nggak setuju ininya nih. Saya perlu begini. Nah, itu dari situ kita punya ide baru untuk gagasan baru, satu pendekatan baru, satu tulisan baru, kan gitu ya. Nah, jadi mau membantu. Jadi kalau kan di akhir semester nanti salah satu tugasnya adalah membuat artikel ya. Bahannya ya bisa jadi dari komen-komen atas artikel-artikel yang sudah ditampilkan tersebut. Sebagai penutup saya ingin menyampaikan satu hal yang sepertinya tidak lazim, tapi ada muncul di salah satu jurnal dan saya menarik membacanya. Dikatakan begini. Orang selalu mengatakan ya, secara gambaran umum, orang mengatakan dengan adanya korupsi itu ekonomi jadi pertumbuhan ekonomi itu menurun atau ya gitulah, negaranya jadi tidak maju gara-gara korupsi. Tapi di artikel itu dia katakan begini. Di Indonesia dengan adanya korupsi itu membantu melancarkan pertumbuhan ekonomi. Setuju. Kata dia gini, dia katakan gini, kalau ngurusin ini tuh ribet banget Pak, tinggal bayar beres. Nah gitu katanya. Jadi perekonomiannya bisa lebih muter, lebih cepat dengan cara nyogok kayak gitu kata dia. Ya, itu dia tidak pakai pendekatan hukum ya, tapi pendekatan ekonomi menarik juga. Ya, jangan-jangan negara ini lebih lancar orang-orang bisnis orang itu yang sampai dilontarkan Pak Luhut itu. Jangan-jangan karena memang dengan pelicin-pelicin itu kata dia, itu perekonomian jadi lebih jalan dibanding kalau pakai jalur resmi. Nah, itu juga jadi pertanyaan buat orang hukum. Jangan-jangan target kita untuk menjadikan negara ini taat hukum itu malah menyusahkan atau malah tidak menjadikan negeri ini makmur dan sejahtera. Nah, itu pertanyaan ya yang bisa disimpan lah buat perenungan di sambil mencari Lailatul Qadar. Kira-kira begitu. Baik. Mohon maaf. Ya. Pak Dokter, saya setuju dengan bahasa itu Pak Dokter. Saya tambah komen sedikit Pak Dokter, ya, karena memang waktu zaman SBY bagaimana perjudian, illegal mining, illegal fishing, illegal oil, ya itu kan dilarang Pak Dokter. Itu secara
secara masif itu nilai perekonomian langsung turun itu Pak Dokter, terutama di Kaltim. Artinya mungkin uang yang beredar itu antara resmi dan tidak resmi 70% resmi, 30% jadi resmi itu mungkin. Jadi itu yang menggerakkan ekonomi Pak Dokter. Seperti itu. Ya, gitu. Salah satu mau tidak mau itu fakta ya gitu ya. Itu Satu juga bisa pendapat jadi yang bahan. luar biasa itu juga itu. Perlu Kalau perenungan hiburan itu. malam penuh berarti lagi meningkat ekonomi. Wah, baik Gimana ya. Bung Ardi? Baik, itu jadi bahan ya. Nanti kita ketemu lagi dan kita akan ya gali lebih lanjut lagi terkait korupsi ini. Baik, demikian ya. Saya ini sebagai kelas terakhir sebelum Lebaran, saya mewakili Prodi juga, saya pribadi maupun Prodi, mohon maaf lahir batin ya, interaksi kita mungkin belum banyak, tapi saya tetap mewakili juga Prodi ya. Mohon maaf kalau selama ini dalam memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian ada yang kurang ya, kami butuh masukan ya, apalagi ini kan angkatan pertama, baru pertama kali kami menyelenggarakan, kalau banyak kurangnya kami mohon dimaafkan. Kira-kira gitu. Sampai Ya, ketemu nanti sama-sama di Pak, mohon maaf juga Pak. Sama-sama, Ya, Prof. ya, Lahir batin, Bang. Sama-sama Pak ya, Dokter. kalau lahir batin Maaf ya. lahir batin. Ya. Yang di Tenggarong bisa mampir ke rumah boleh. Siap. Oh, siap Pak, kita mau lebaran di Tenggarong nih. Tenggarong tuh, Tenggarong. Siap. Baik. Siap. Demikian kita akhiri ya malam ini. Sekali lagi dikit lagi, jangan lupa dibantu promosi. Oh iya. Booster kita gitu ya. Aman Pak Oh, Dokter. siap. Aman, Prof. Bantu. Aman, Saya kira aman. begitu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pamit. Saya akhiri. Tutup.